Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk mendiskusikan materi psikologi Islami. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik yang tidak kalah penting dengan topik-topik yang lain. Topik tersebut adalah kesadaran, tidur, dan mimpi. Barangkali para pemirsa bertanya-tanya, mengapa topik ini menjadi bagian dari diskusi dari psikologi Islami? Maka dari itu, marilah kita pelajari bersama apa yang ada di dalam topik ini sehingga pertanyaan yang hinggap dalam benak kita akan terjawab sehingga pemahaman kita akan psikologi Islami menjadi lebih komprehensif. Para pemirsa sekalian, jika berbicara tentang salah satu kata kunci yang saya sebutkan tadi, yaitu kesadaran, boleh jadi kita juga akan berpikir lawan kata dari kata tersebut. Ada kesadaran, ada ketidaksadaran. Pemirsa sekalian, kesadaran artinya menyadari, peduli terhadap diri, orang lain, dan lingkungan. Itulah sebuah definisi yang dikemukakan oleh Dr. Uts, mana ia menambahkan bahwasanya kesadaran mendukung kita, mendukung setiap orang dalam melakukan setiap kegiatan, melaksanakan setiap aktivitas secara disengaja. Kesadaran juga membantu kita dalam mengurai sebuah masalah, memecahkan problem yang ada di depan kita. Kesadaran juga membantu kita mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang yang kita temui. Di sisi lain pemirsa, kadangkala kita juga secara tidak sadar memproses informasi, memproses suatu pengetahuan, terutama ketika kita berkegiatan secara otomatis. Taruhlah sebuah contoh ketika kita berkendara, berlalu lintas dengan sebuah kendaraan, di depan kita ada kucing atau ada orang menyeberang, tiba-tiba seketika kita kemudian menginjak rem dan membuat kendaraan kita berhenti, sehingga kucing atau orang yang menyeberang di depan kita menjadi terselamatkan.
Kaitan dengan contoh tersebut, pemirsa, dibandingkan dengan melamun, dibandingkan dengan mengantuk, atau pada kesempatan lain terhipnotis, sesungguhnya Islam lebih memerintahkan kita supaya kita menjaga kejelasan akal, kita menjaga kejernihan pikiran. Dengan kata lain, kita memiliki kesadaran yang penuh dalam setiap aktivitas di kehidupan kita. Islam menilai bahwa kejelasan pikiran, kejernihan akal sebagai sesuatu yang esensial dalam hidup. Hal itulah yang membuat alkohol, obat-obatan terlarang, dan apapun yang secara signifikan merubah kondisi seseorang dari sadar menjadi tidak sadar, dari pikiran yang jernih menjadi tidak jernih, itu menjadi dilarang. Saking pentingnya sebuah kesadaran atau menjaga akal pikiran kita untuk menjadi tetap senantiasa jernih. Ternyata kesadaran kita atau pengaturan kesadaran kita itu berkenaan pula dengan aktivitas yang lain. Dalam hal ini, kata kunci berikutnya yang menjadi topik kita yaitu tidur. Mengapa tidur penting? Jika kita kaitkan dengan contoh yang sudah kita kemukakan di awal, tidur merupakan opsi yang penting dilakukan, yang urgent kita lakukan, supaya apa? Supaya kesadaran kita betul-betul berfungsi saat dibutuhkan. Sebab pemirsa, tidur adalah bentuk istirahat. Tidur bertujuan untuk memulihkan energi, di mana energi tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh. Allah Subhanahu wa taala telah menfirmankan dalam surah An-Naba ayat 9. Wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidurmu naumakum subata untuk istirahat. Pemirsa, Dr. Utz kemudian mememparkan tambahan informasi bahwasanya sains telah mengonfirmasi bahwa tidur itu penting sebagai istirahat manusia. Entah itu istirahat fisiknya maupun mengistirahatkan psikisnya. Kita menyadari bahwasanya psikis menjadi bagian dari kajian di ilmu psikologi. Maka jangan heran bila pembahasan tentang tidur menjadi bagian dari psikologi Islami. Ditambahkan juga pemirsa bahwasanya tidur mampu membuat kita lebih kuat, menguatkan diri
khususnya bagi kita yang lama bekerja dalam waktu yang tidak sedikit, di mana jika kita kemudian tidur yang cukup, ia akan memulihkan jaringan otak yang ada di dalam tubuh kita. Hal inilah mengapa kita kemudian ketika pagi, ketika bangun menjadi rasa segar, kita bangun merasa berenergi. Penelitian juga memperlihatkan bahwasanya tidur penting untuk menjaga konsentrasi. Implikasinya apa, pemirsa? Jika kita merupakan seorang pendidik yang melihat kelas kita ada siswa yang sewaktu tes merasa kebingungan mana jawaban dari jumlah pertanyaan yang diberikan, boleh jadi dia sebelum tes kurang beristirahat, kurang tidur, belajarnya diforsir, katakanlah sehari sebelum tes ia tidak tidur karena belajar 1 hari penuh, maka kondisi itu boleh jadi membuat siswa tersebut menjadi kurang konsentrasi. Akibatnya apa? Bisa jadi dia akan memilih jawaban yang kurang tepat, yang kemudian berimplikasi pada hasil tes yang kurang bagus. Belum lagi ketika kita dihadapkan pada sebuah tes wawancara misalnya, di mana ketika berwawancara ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan di tempat bekerja kita terdahulu, atau pengalaman-pengalaman apa yang telah kita dapatkan selama hidup. Hal itu tentu menguras memori kita. Nah, jika kita sebelumnya beristirahat yang cukup, tidur yang cukup, saya meyakini jawaban-jawaban yang diberikan saat kita melakukan wawancara tentu akan beda sekali dengan ketika kita tidak melaksanakan atau tidak tidur dengan durasi yang cukup. Artinya apa, pemirsa? Tidur juga penting untuk menjaga kualitas memori, kualitas ingatan kita, khususnya memori jangka panjang. Tidur juga menjaga kreativitas kita, menjaga kita dari kemampuan memecahkan masalah. Tidur juga dapat menjaga suasana hati kita. Betapa tidak, terkadang kita berhadapan dengan suatu masalah tertentu, mengingat sebelumnya tidurnya tidak maksimal, tidak cukup, boleh jadi kita mengurai masalah itu dalam kondisi suasana hati yang tidak tenang. Bagaimana ketika menghadapi suatu masalah, kondisi hati kita tidak tenang? Tentu akan sama sekali berbeda jikalau kita posisi hati kita dalam keadaan tenang, di mana hal itu dapat diperoleh dari istirahat yang cukup dan tidur yang berdurasi cukup.
Para pemirsa, secara fisik, tidur juga memperkuat badan dengan menambah sel imun. Ia membangun sistem kekebalan kita. Dengan kata lain, kurang tidur berpotensi mengurangi kekebalan kita, sehingga virus penyakit mudah menyerang benteng pertahanan kita. Masih terkait dengan tidur, pemirsa, di dalam Islam, tidur diterangkan sebagai salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah manamukum, tidurmu, bil-laili wan-nahar, di waktu malam dan siang hari. Wabtighaukum min fadlih, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ar-Rum ayat 23. Sebagai tanda kekuasaannya, tidur disamakan dengan mati. Dan bangun tidur sebagai kebangkitan. Saat kita tidur, pemirsa, ruh kita dibawa oleh malaikat. Tentu dengan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan mana ruh yang kembali, mana yang tidak. Kalau ruh itu kembali, artinya dia akan terbangun dari tidurnya dalam kondisi hidup. Tapi jika ruh itu hendak Allah Subhanahu wa taala tidak dikembalikan, maka tentu dia tidak terbangun dalam kondisi hidup, alias mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Az-Zumar ayat 42. Para pemirsa, terkait dengan tidur, Islam mengatur tata cara tidur yang baik dan penting dilakukan oleh setiap muslim. Di antaranya adalah berwudu sebelum tidur dan tidur dengan cara miring ke kanan, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dianjurkan pula untuk membaca 3 surat, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berwudu, pemirsa, dianjurkan agar sewaktu-waktu kita mati, kita dalam kondisi suci. Kita juga terjaga dari godaan setan. Jika kita diberikan pilihan, tentu kita akan lebih memilih
dalam kondisi suci dan tidak diganggu oleh setan. Maka berwudulah sebelum tidur dan lakukan etika tidur sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa sekalian, setelah dikaji secara saintifik, tidur miring ke kanan ternyata amat bermanfaat, termasuk mengurangi tekanan jantung, melancarkan pencernaan, dan baik untuk punggung. Kemudian pemirsa, saat tidur ada kalanya kita mengalami mimpi di mana ia hanya dapat diverifikasi oleh kita sang pemimpi. Ia tidak bisa dicerna oleh penyelidikan ilmiah. Dalam Islam pemirsa, mimpi dapat dianggap sebagai bentuk ilham bagaimana dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ibrahim alaihissalam. Ada 3 jenis mimpi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 tipe itu adalah mimpi baik, mimpi buruk, dan refleksi pikiran atau pengalaman seseorang. Mimpi baik ia datang dari Allah. Jika ia terjadi, sebaiknya hanya diceritakan pada orang yang disayang. Mimpi buruk merupakan sugesti dari setan untuk menakut-nakuti kita, untuk menggoda kita. Nah, jika mimpi buruk itu terjadi, disunahkan untuk bangun dan berdoa, serta tidak diceritakan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik datangnya dari Allah. Dan jika kamu mimpi baik, maka jangan beritahu ke orang selain kepada orang yang kamu sayang. Sebaliknya pemirsa, jika kita atau kamu bermimpi buruk, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan. Meludahlah ke kiri serta jangan beritahu siapapun. Hadis riwayat Muslim. Dalam Islam terdapat Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Yusuf alaihissalam yang dianggap sebagai ahli tafsir mimpi. Dalam surah Yusuf, misalnya ayat 101, Allah berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku bagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Tafsir mimpi yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf misalnya terdokumentasikan dalam surah yang sama, surah Yusuf, khususnya ayat 43 hingga 49. Disebutkan pemirsa dalam surah tersebut di ayat 43, raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka. Orang-orang yang terkemuka di sini dimaksudkan adalah orang yang dianggap sebagai nafsir mimpi selain Nabi Yusuf. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Orang itu
kemudian menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong," menurut mereka. Dan kami sekali-kali tidak tahu mentakbirkan mimpi. Di ayat berikutnya, berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Lalu diutuslah orang itu oleh raja untuk menghadap kepada Nabi Yusuf yang sedang di penjara. Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru, "Yusuf, hei orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Qala tazra'una sab'a sinina da'aba, fama hasadtum fadruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayat berikutnya terdapat informasi bahwasanya kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Di ayat 49, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka menas anggur. Itulah pemirsa antara tafsir mimpi yang ada dalam kisah Nabi Yusuf, di mana kemudian raja melakukan apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Yusuf terkait mimpi raja tersebut. Sehingga selamatlah raja dan rakyat Mesir dari apa yang ada dari kisah dimakannya 7 ekor sapi gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, di mana 7 itu diartikan sebagai 7 musim yang pertama untuk menanam, mempersiapkan bekal menghadapi 7 tahun berikutnya, yaitu musim paceklik. Para pemirsa, ada 5 prinsip yang dikemukakan oleh Phillips, bagaimana dikutip oleh Dr. Utz terkait takwil atau takbir mimpi. Yang pertama, mimpi bisa ditafsirkan oleh orang selain para nabi. Yang kedua, interpretasi hanya untuk mimpi yang baik. Ketiga, mimpi baik mestinya berinterpretasi positif. Yang keempat, hanya penafsiran dari para nabi yang 100% akurat. Sedangkan dari selain mereka, bisa jadi betul, bisa jadi salah. Yang kelima, diperkenankan menerapkan apa yang dilihat dari mimpi yang baik. Para pemirsa sekalian, itulah diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait kesadaran, tidur, dan mimpi, di mana 3 kata kunci tersebut ada kaitannya dengan kondisi kejiwaan kita sebagai manusia. Semoga dapat dipahami dan diambil hikmahnya. Sampai berjumpa kembali di
diskusi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.